Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Ini Bang, terkait dengan pengakuan Paulus yang mengatakan bahwa jika di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, taruhannya sia-sia kematian Kristus. Itu gimana menurut saudara? Itu ada ayatnya Bang untuk memperjelas itu Bang. Galatia 2 Soalnya nomor 21. Iya Bang. Galatia 2 nomor 21. Di Galatia 2 ya, Paulus yang menuliskan surat itu Bang. Iya. Ya Bang. Oke Bang. Oke. Siap. Yuk. Jadi dari ayat ini apa yang mau Bang? Apa ya Bang? Menurut Paulus, kalau di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, taruhannya sia-sia kematian Yesus. Kalau di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Oke. Bagaimana? Bisa jelaskan nih Bang? Silakan. Jadi gini Bang, di Galatia 2 ayat 21 itu kan berbunyi, aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab kiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi gini Bang, di Galatia itu kan itu di perjanjian baru sesudah Masehi. Jadi si Paulus itu menjelaskan Bang, kami juga Kristen percaya akan adanya Taurat. Ya kan Bang? Jadi kalau misalnya kita berdosa nggak sesuai dengan hukum Taurat, ya sia-sia gitu loh Bang, pengorbanan yang dilakukan gitu. Karena sejarahnya Bang, sejatinya kalau misalnya dia Kristen, dia pasti mengikuti hukum Taurat dan hukum Yesus. Ya, mana hukum Taurat yang dilakukan oleh Kristen? Banyak Bang. Salah satunya Di dalam pernikahan Bang, di hukum Taurat. Nah di Kristen Bang, bahwa tentang pernikahan itu dilarang adanya perceraian, berzina, mencuri. Di dalam apa Bang? Di dalam di dalam perjanjian baru pun itu tentang tiada Tuhan. Gimana Bang ya aku jelaskan ya? Di dalam perjanjian baru itu ditekankan tentang hukum Taurat, tetap harus kita mengikutin. Ya jangan mencuri, itu kan dasar-dasar pokok keagamaan Bang. berarti sia-sia dong kematian Kristus. Ya sia-sia kalau misalnya kita tidak mengikuti apa hukum Taurat itu Bang. Tidak begitu bunyinya. Coba dibaca lagi. Galatia 2 nomor aku baca ya Bang 21. ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Ya kan Bang? Ya. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Jadi gini loh Bang, umpamanya kan Taurat itu kan sebagai pondasi utama Bang dari zaman perjanjian lama. Berarti kematiannya Yesus itu sia-sia kalau begitu. Kenapa Bang bilang sia-sia? Nah, kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, kalau ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Iya, kalau ada hukum Taurat, maka sia-sia. Bang, gini, di dalam hukum Taurat itu kan terdapat di perjanjian lama, di kitab Ulangan kalau nggak salah itu ya. Iya kan Bang? Keluaran. Iya, di Keluaran. Jadi di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru, Yesus itu datang untuk menyempurnakan Bang. Jadi kalau di perjanjian lama, hukum dosa itu adalah kematian kan Bang? Iya. Di perjanjian lama hukum dosa itu perjanjian. Jadi di Taurat yang dibilang si Paulus itu Bang, itu untuk jemaat Galatia. Jemaat itu waktu itu Bang, di Galatia itu banyak dosa-dosa gitu loh Bang. Jadi ayatnya itu diturunkan ketika sesuai dengan keadaan di sini Bang. Itu Menurut Paulus, kalau sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Menurut saudara, apakah ada kebenaran di dalam hukum Taurat?
Kenapa bilang ada? Ada bang. Kenapa? Nah, Ada bang. berarti matinya Yesus Kristus itu sia-sia. Karena kan semua manusia gini loh bang, aku tanya sama bang, adakah di dunia ini manusia yang tidak yang mengikuti seluruh yang apa yang dibuat hukum Taurat? Artinya manusia tidak ada yang berdosa. Ada nggak bang? Paulus Berdosa bang dari awal-awalnya. dia mengatakan dia tidak bercacat. Dia tidak begini bang. Itu sama kayak kalau aku masuk Islam. Aku di apa ya? Kayak mana bang kalau misalnya kita mau, kalau misalnya Kristen lah bang. Kalau Kristen kan baptis. Kalau misalnya Islam dia apa ya bang? Apanya tuh? Kan gini, kalau aku masuk di syahadat lah gitulah bang untuk masuk Islam. Syahadat. Kalau aku masuk Betul. kan aku suci kan bang. Iya, Paulus Gitu loh mengatakan, Paulus sendiri yang mengatakan terkait hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu kata Paulus. Jadi kalau anda bertanya, apakah ada manusia yang tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat? Ya Paulus. Tapi apakah itu bohong? Apakah itu Sorry, Bang. berdusta? Atau itu Sorry, betul Bang. sesuai Gini, itu ya? Anda lah yang menilainya. Itu bang. Jadi gini bang, kalau misalnya di dalam itu jangan abang samakan dengan ayat-ayat yang lain. Kita kan dengan bahas Galatia bang. Betul nggak bang? Iya, Paulus mengatakan, jikalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Apa akibatnya kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Ya sia-sia kematian Kristus. Masa yang seperti itu aja nggak dipahami? Gini loh bang. Jadi gini loh bang. Iya bang. Nah kalau abang bilang kayak itu bang, maksudnya dari ayat Ini bang ini. ya, deal bang ya. Iya. Nah maksudnya dari ayat ini loh bang, itu menegaskan loh bang, keselamatan dan kebenaran itu tidak bisa diperoleh bang hanya melalui dari hukum Taurat bang. Karena manusia nggak bisa mengikuti itu loh bang, gitu loh maksudnya. Siapapun manusia di dunia ini bang nggak bakalan bisa mengikuti itu bang. Iya, itu Pak Paulus mengatakan dia tidak bercacat. Kasih dalilnya bang. Itu di ayatnya. Nah, di dalam Filipi 3, di Filipi 3 itu Paulus sendiri mengatakan bahwa di dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Itu kata Paulus itu sendiri di dalam Galatia 3. Di Galatia 3 nomor 6 dia katakan begitu. So, di Galatia 3 ayat 6 itu nggak ada bang. Silakan Anda baca. Di dalam Galatia 3 ayat 6 itu berbunyi, dan karena itu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Gak ada bang tentang Paulus apa tidak ada cacat. Oke, berarti Anda punya Bible di situ. Punya bang. Oke, silakan Anda buka Filipi kitabnya. Ini serius nih. Buka Filipi. Kitab apa? Filipi Filipi 3. Filipi 3 nomor 3 ayat 6. Berarti Anda serius mau belajar. Oke. Oke. Di dalam Filipi 3. Jadi gini bang, kita baca Alkitab itu kita tidak berpatokan sama satu ayat aja kan bang. Itu ada yang Silakan Anda baca semuanya. Silakan. Oke. Terserah Anda mau baca yang mana. Tapi kan Anda bertanya, adakah dalilnya seperti itu? Oke. Saya tunjukkan dalilnya. Tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak akan bercacat. Jadi di dalam Filipi itu bang. Jadi bang, dalam Filipi 3 ayat 6 itu kan gitu, bang, aku tidak bercacat di dalam hukum Taurat. Oke? Jadi ketika si Artinya apa? Paulus sebelum menjadi rasul, ya kan dia penganiaya bang, betul nggak bang? Tapi Anda kan bertanya sama aku, belum ada manusia semua ada yang konteksnya bang. Ini gini. Anda mengatakan tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Saya bilang ada, menurut pengakuan orang tersebut. Paulus. Sekarang Konteksnya Anda gini bang. melemparkan lagi. Tunggu. Ada nggak pengakuan Paulus? Apa dulu? Ada nggak pengakuan Paulus bahwa dia tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat? Ada nggak?
Tunggu bang, aku bisa jelaskan bang. Jadi gini bang. Enggak, saya tanya dulu, ada enggak pengakuan Paulus bahwa dalam menjalankan hukum Taurat dia tidak bercacat? Ada enggak? Ya, Berarti Anda mengatakan tidak ada. Mana yang betul, Anda atau Paulus? gini loh bang. Jadi di dalam Filipi 3 ayat 6 itu bang, itu sebenarnya menggambarkan masa lalunya bang. Abang tahu masa lalunya, jadi kita baca Alkitab. Kok itu, jadi Bang, masa jangan lalunya? kita Dia mengaku dia mengaku dalam menjalankan hukum Taurat dia tidak bercacat. Kok Anda pretelin dalil Anda sendiri? Dalam mentaati, Paulus mengatakan, dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Gini loh bang. Kalau kita dalam ini kan kita diskusi bang. Jadi kalau kita mendalami satu ayat itu, udah bang, kita harus baca ayat-ayat Itu sebelumnya. ucapan Paulus, kok Anda mau kemana? Ucapan siapa lagi yang Anda mau percaya? Bang, Itu aku ucapan bukan gini loh. Paulus. Abang kalau misalnya mau ngasih ayat satu, abang harus baca sebelum-sebelumnya. Pengakuan Itu, Bang. Paulus, kamu mau cari pengakuan siapa? Di dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bang, gini loh bang, di Filipi 3 ayat 6 dia ngomong seperti itu. Abang baca lagi konteks sebelumnya bang. Gitu bang. Jadi dalam Apa sih? Filipi 3 itu menjelaskan bang, itu menjelaskan. Sekarang Masalah Anda lupa. jujur, sekarang Anda jujur. Apakah Paulus mengaku tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat? Kalau untuk sesudah bertobat dia enggak. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah Anda mengakui bahwa Paulus mengatakan di dalam mentaati hukum Taurat dia tidak cacat, dia tidak bercacat? Anda akui enggak? Itu pengakuan Paulus. Sesudah dia bertobat. Saya tidak mau tahu. Dia akui tidak? Sesudah dia bertobat bang. Gimana ceritanya orang ini? Setelah dia bertobat, tunggu. Setelah dia bertobat, dia sudah mentaati hukum Taurat, gitu maksudnya? Sebelum dia bertobat, sesudah dia bertobat bang. Iya. Sesudah dia bertobat, Paulus tidak bercacat lagi dalam menjalankan hukum Taurat. Ya. Oke. Pernah nggak setelah dia bertobat mengajarkan kemudian untuk tidak bersunat? Bersunat itu kan tradisi bang. Bukan perintah dalam hukum Taurat. Hah? Bang, itu tradisi Yahudi bang. Itu bukan perintah Tuhan. Tradisi loh bang. Apa? Itu bukan perintah Tuhan. Itu bukan perintah Itu Tuhan. tradisi bang. Itu bukan Yesus perintah untuk- Tuhan. Tunggu bang. Sorry. Kalau tentang bersunat itu bang, itu tradisi Yahudi. Itu Tradisi atau firman Yesus atau datang perjanjian untuk kekal? menyempurnakan perjanjian lama. Sekarang saya tanya, apakah sunat itu perintah Tuhan yang kekal atau bukan? Itu perjanjian lama bang. Sesudah Yesus datang, dia memperbaharui bang. Di mana itu tertulis? Di mana? Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Apa bang? Tuhan memperbarui hukumnya setelah datang Yesus. Tarai bang. Anda ngerti nggak perjanjian kekal? Apa bang? Apakah Anda mengerti perjanjian kekal? Perjanjian kekal. Iya. Sorry bang, saya belum. Nah, perjanjian kekal sunat itu adalah perjanjian kekal Tuhan. Enggak bang, Makanya- ada ayatnya bang. Perjanjian Ada. kekal kalau abang bilang itu. Boleh. Ada Kejadian 17 nomor 6 sampai nomor 7 Anda baca. Silakan. Tunggu bang, sorry bang. Kita kan yang tentang sunat tadi yang membahasakan kan. Itu perjanjian jadi- kekal Tuhan. Tunggu bang, aku membacakan dulu bang. Jadi ketika di perjamuan terakhir itu, ya kan bang, di perjamuan terakhir itu di Matius 26 ayat 28, ya, Yesus menetapkan perjanjian baru saat perjamuan terakhir, di mana ia menggunakan roti dan anggur untuk melambangkan tubuh dan darahnya. Inilah darahku, perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebelum kedatangan Yesus ke bumi ini bang, ke dunia ini, udah hubungan Tuhan dengan manusia itu jauh melalui para rabi. Jadi
Jadi Yesus itu datang memperbarui, Bang. Di mana? Di mana ini doktrin gereja yang kamu dapat itu di mana? Yesus memperbarui kemudian perjanjian kekal itu di mana? Ada Bang di Alkitab. Ini doktrin pembodohan di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Abang kalau nggak tahu, Bang, abang jangan tahu. Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit Itu di dalam Matius 26 ayat 28, Bang. Dengar. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Bang, Yesus datang membatalkan hukum Taurat. Nah, kalau begitu tidak membatalkan berarti masih bisa dilakukan. Berarti Apanya? masih kekal sampai hari ini. Apanya? Hukum Taurat ya masih. Taurat. Iya. Bang, hukum Taurat itu, Bang. Begini loh, Bang. Yesus itu datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Iya, sudah kalau begitu berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu berasal dari mana, Bang? Enggak, saya tanya berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Setiap apa yang dituliskan oleh Allah itu adalah kebenaran. Berarti sia-sia kematian Yesus. Kematian Yesus yang mengatakan. Ya, Paulus pendiri agama Kristen yang mengatakan itu. Makanya orang Kristen itu tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus itu di perjanjian lama pun udah Ngarang bebas lagi. Di mana? Di mana kematian Kristus di perjanjian lama kitabnya Yahudi? Di mana? Bang, Ini tentang perjanjian lama semua udah korban, korban pembodohan di gereja kamu itu tidak ada di dalam kitabnya Yahudi. Kemudian untuk menebus dosa bunuh manusia, apalagi bunuh Tuhan. Itu pembodohan gereja. Kau itu korban, Dek. Korban pembodohan gerejamu itu. Bang. Paulus sendiri mengatakan di dalam kitab Anda Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Setuju nggak Anda itu? Apa, Bang? Paulus mengatakan sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu konteks yang dia ngomong Konteks lagi, sedikit-sedikit konteks, sedikit-sedikit konteks, sedikit-sedikit konteks. Loh, kalau tidak bisa melakukan hukum Taurat 100% kan ada solusinya. Kan ada solusinya. Iya. Iya, makanya mereka percaya Yesus. Bukan, solusinya itu korban hewan. Makanya kau jangan dibodohi sama gerejamu. Perjanjian lama, Bang. Hei, Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ayo. Matius berapa, Bang, abang bilang? Matius 8 nomor 4, bahkan Paulus pun bertaubat dan melakukan persembahan seperti persembahan Nabi Musa. Ayo. Makanya jangan cuma rajin ke gereja, pelajari Bibelmu. No, Bang. Bang, Matius 8 ayat 4 yang abang bilang itu lari kali loh, Bang. Bunyinya bukan begitu. Silakan Anda baca. Silakan coba kau baca. Coba kau baca. Di Matius 8. Baru mau cari 4. Sabar, Bang. Sabar, Bang. Alek dari aku. Silakan. Kau diajari berdusta itu di gerejamu. Makanya begitu kau besar, kau dustai anak-anakmu, keturunanmu sampai mereka membusuk di neraka kekal. Apa-apa lah, Bang. Yang penting Yesus nggak berzina, Bang. apa? Bagaimana Anda? Ada nggak larangan kemudian berzina di dalam agamamu? Apa? Zina itu bahasa Quran. Ya, zina tidak ada dalam bahasa kitabmu. Kata zina itu adanya di Al-Quran. La taqrabuz zina. Itu ambil di Al-Quran. Di dalam Taurat pun adanya tentang berzina, Bang. Coba tunjukkan kepada saya kata zina dalam Taurat. Apa? Tunjukkan kepada saya kalau ada kata zina dalam Taurat. Jangan berzina. Jangan berzina, itu bahasa Indonesia. Taurat itu bahasa Ibrani, koclok. Aku bilang kan abang bilang nggak ada di dalam Taurat kata zina. Taurat mana? Taurat itu mengatakan tentang kata zina itu di mana tertulis? Itu Bible. Itu Bible peninggalan Belanda yang mencuri kata zina dari Quran. Bisa Belanda, Bang. Kenapa nggak Prancis saya bilang, Bang? Sekarang kau baca. Belanda, Bang. Kitabmu kan dari agamamu itu dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Kamu nggak sadar?
Hah? Siapa yang bawa agamamu ke Abang Nusantara kok ini? jadi lari-lari otak abang bang? Makanya kau pahami kata Sina itu. Jangan lari ke Belanda bang. Apa hubungan Belanda bang? Kristen itu dibawa oleh Belanda ke Nusantara ini, koclo. Kamu pikir? Iya. Kamu pikir orang Yahudi yang bawa Abang agamamu percaya ke sini? dengan pedagang Arab? Kalau kayak Percaya gitu, dong, periksa. makanya saya Islam. Makanya saya percaya, Islam. Bang. Apa salahnya lu, bang? Berarti kamu percaya kepada penjajah Belanda kan? Abang percaya sama pedagang Arab? Saya percaya. Kamu percaya Ya, kepada saya penjajah percaya. Belanda? Terus, Berarti sama-sama kamu percaya Bang. kepada penjajah Belanda? Apa? Kamu percaya kepada penjajah Belanda? Saya bukan percaya sama perjanjian Belanda bang. Abang percaya sama pedagang Arab nggak? Enggak ada hubungannya. Anda kan bertanya Mana, Bang? hubungannya Ada dengan hubungannya Belanda. dengan Belanda, Bang. Agamamu itu, Dek, dibawa oleh penjajah Belanda masuk ke Nusantara ini. Agama saya dibawa oleh pedagang Arab. Bedanya Ya, terus yang apa membawa masalahnya, yang membawa Islam adalah pedagang, yang membawa Kristen adalah penjajah. Paham? Bang, sebelum ada keislaman itu bang, Kristen udah ada duluan bang. Nenekmu kiper. Islam Aduh, itu di Bang. Nusantara abad ke-8, coy. Di Penjajah dunia ini, masuk ke coy. Nusantara ini di abad ke-16, coy. Di dunia ini coy. Ya bukan berbicara dunia, ini berbicara Indonesia, coy. Bukan. Berbicara dunia. Lebih dulu Islam itu datang daripada Karispeng. Bang, di dunia ini bang, jelas Kristen. Di dunia ini lebih duluan Islam daripada Kristen. Kau mau bukti? Kau mau bukti? Boleh, mana bang? Silakan kau baca Ibrani 5. lama ya. Sekarang kau baca Ibrani 5 nomor 7. Kau baca dulu. Kau baca dulu itu. Ibrani 5 Nomor 7. Satu kali bang, bisa dibilang yang kayaknya. Ya, Bang. pendetamu kusur ke sini, Dek. Kalah lah bang nanti bang. Biar ku buat matanya itu melotot. Baca sekarang, kau Kalah baca lawan. Ibrani 5 nomor 7. Mana bisa Sabar, pendeta Bang, mengalahkan saya, dia nggak tahu Bible. Nah, silakan kau baca. Abang aja pun lari dari Edis kan. Kata siapa? Edis yang lari ke luar negeri, weh. Bahlul. Edismu itu yang kabur. Silakan kau baca. Edismu itu kabur. Edismu kabur. Aku baca. Tunggu. Aku baca. Aku baca. Selama hidupnya di dunia ini, Ibrani 5 ayat 7 sabar bang. Baca. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rapat tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Solehannya. Sekarang pertanyaan saya, soleh itu orang Islam atau orang Kristen? Meow. Orang soleh itu orang Islam atau orang Kristen? Tidak, kutanya dulu. Dengarkan saya, anak Paul, dengarkan. Yesus itu anak soleh atau bukan? Di situ ditulis. Soleh atau Kristen? Masuk lagi bang. Garu kepalamu, garu. Yesus di situ dikatakan orang soleh. Nah, adakah orang Kristen disebut soleh? Ada. Kalau disebut salah ada. Apa dalilnya bang bilang kalau salah itu Islam? Dari mana kata soleh itu? Dari mana kata soleh itu? Dari mana? Yesus disebut anak soleh. Yesus disebut orang soleh. Yesus disebut orang soleh. Jangan kau tanya itu dulu. Kau tanya dulu samamu. Ada enggak Yesus disebut? Dengar. Ada enggak Yesus disebut anak soleh? Ada. Ada enggak Yesus disebut anak Kristen? Ada enggak? Abang kan bahasakan di dalam ada yang dituliskan tentang Yesus aja disebut orang soleh, bukan disebut Kristen. Kenapa? Karena lebih dulu Islam daripada Karispeng. Karispeng itu agama kerajaan Romawi. Mana ayatnya bang? Tadi yang kau baca itu apa? Ngomong gak ada dalil loh. Itu tadi Ibrani 5 apa? Bang, di Ibrani 5 itu nggak ada tentang kaitan dengan Muslim bang. Kesalehan soleh itu apa? Orang soleh itu siapa? Orang soleh itu siapa? Kutanya dulu samamu. Orang soleh itu siapa? Kalau disebut orang soleh itu apa? Kalau disebut orang soleh itu apa? Di KBBI itu apa? Kalau disebut soleh itu apa? Apa arti di KBBI? Jangan abang hanya satu. Tanya dulu. Kenapa kau tanya saya? Saya tanya samamu. Karena Yesus disebut orang soleh. Saya tanya samamu. Orang soleh itu Islam atau Kristen?
Terus maksud abang ini satu ayat Alkitab ini itu kan ditunjukkan untuk jemaat kan di Ibrani. Untuk Yesus itu. Ibrani 5 nomor 7 itu Yesus. Alkitab itu ditunjukkan kepada jemaat. Kau sebut lagi kata Alkitab. Alkitab itu sebutan apa? Kutanya dulu. Alkitab yang kau sebut itu nama kitabnya umat Islam, bukan nama kitabnya orang Kristen. Semua lah bang klarifikasi apa Lah yang memang abang tanya begitu bilang, deh. Makanya sejak kapan agamamu ya, itu ya. agama perampas. Agamamu itu suka merampas punya orang. Namanya juga agama penjajah. Namanya juga agama penjajah deh. Garuk kepalamu garuk sampai ngomong botak. nggak ada ayat, nggak ada apa bang? Ibrani 5 nomor 7 Yesus disebut. Dengar dulu. Yesus disebut orang soleh. Sekarang kau tunjukkan kepada saya Yesus disebut orang Kristiani. Bang, satu ayat, satu bahasa emang langsung abang bilang gitu sama bang. Iya, saya minta satu bahasa juga Yesus disebut Kristiani di mana? Ayo. Iya, bang, satu ayat, satu bahasa bang. Bahasa Iya, saya minta satu kata aja, satu kata Mana duluan? Yesus Paulus disebut atau Muhammad, Kristiani Bang? ada enggak? Kutanya samamu. Di mana Yesus pernah disebut Kristiani? Ada enggak? Enggak ada. Di mana Yesus disebut sebagai orang Muslim, orang soleh? Itu di datamu. Ibrani 5 nomor 7 Yesus disebut sebagai orang Muslim, orang soleh. Ada enggak Yesus disebut orang Kristen? Ada. Yang disebut Kristen itu Paulus. Semua bang bahasakan bang. Abang nggak apa bang, nggak ada Kutanya dulu konteksnya. samamu. Oke, kutanya dulu samamu. Kitabmu itu aslinya bahasa apa? Aslinya. Banyak bang, Aramaik. Mana ada? Itu kitabnya Yahudi, Aramaik. Hei, kalau Aramaik itu kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi, Aramaik itu deh. Ini loh bang. Abang jangan satu bahasa loh bang, satu kosakata. Ikut tanya dulu, kuulang lagi. Asli dari bahasa kitabmu itu bahasa apa? Kalau misalnya dia itu bahasa Yahudi, apa salahnya? Itu kitabnya Yahudi. Yang saya tanya kitabmu Karisteng. Karisteng yang kutanya. Karisteng. Yang kutanya Karisteng. Bukan Ada bahasa Yahudi. Kristen. Ada bahasa Kristen. Saya tanya kitabnya orang Karisteng itu bahasa apa aslinya? Yahudi. Ikut kitabnya Yahudi beda lah. Yahudi dan Kristen beda. Itu kan deh. Yahudi bangsa bang, itu kan bangsa dan bahasa. Yang saya tidak tanya bangsa, yang saya tanya kitabnya orang Karisteng. Karisteng, kau tahu Karisteng pemakan babi. Jadi pakai bahasa Kristen. Kayak mana cara coba bahasa Kristen? Nah, makanya saya tanya, kitabmu orang Kristen pemakan babi itu pertama kali kitabnya bahasa apa? Kalau kayak gitu bang, udah bahasa Arab bang. Abang percaya bahasa Arab? Udah di bahasa Arab. Yang saya Ini loh, tanya, Bang. Jangan agamamu. Gini loh bang, abang jangan konteksnya bang karena dia bahasa agamamu Yahudi itu, bang. Abang bilang kitab agamamu Yahudi itu, semua bang. jangan kau bawa Yahudi. Agamamu bukan Yahudi. Agamamu bukan Yahudi deh. Jangan kau bikin malu gereja. Abang pun bukan orang Arab bang. Kayak gitu kayak mana bang? Siapa yang mengatakan saya orang Arab? Ya kan nggak masuk akal bang. Jangan hanya perkara bahasa bang. Abang bilang. Nggak bisa dong, nggak boleh. Jangan berarti kau emang nggak pakai boleh lah bahasa Arab. Jangan kau pakai karakter Paulus di sini. Agamamu itu kuajarin. Agama Yahudi itu kitabnya berbahasa Ibrani dan Aramaik. Agama Karisteng itu kitabnya berbahasa Yunani. Terus apa Paham sampai masalahnya, sini? Bang? Nah, sekarang masalahnya adalah tolong kau tunjukkan istilah Yunani sebutan Alkitab. Ada enggak? Aduh bang. Gini loh, bang. Kau sebutkan, Abang jangan hanya dengar. Kau sebutkan kata Alkitab, kau sebutkan kata zina, kau sebutkan kata Injil, kau sebutkan kata sebutkan kata malaikat, kau sebutkan kata nabi, kau sebutkan kata apa? Kata bohong, Allah. kata apa? Semua abang bilangnya. Semua dalam Bibelmu itu hampir mencuri dari Al-Quran, paham? Gimana ceritanya? Kamu kan sudah tahu. Jauh Kitabmu itu sebelum bahasa ada Yunani. Al-Quran bang, Bibel sudah ada bang. Nenekmu kiper, Bibel itu kan kitabmu surat-surat, Bang. ada sebelum Al-Quran itu ada di abad ke-7. Kamu kitabmu abad keberapa?
Bang, Alkitab itu berisi surat-surat bang, yang Nenek ditulis-tulis. Peter yang saya tanya bukan itu, bukan surat-surat kepompong yang saya tanya. Saya tanya surat kitabmu itu tahun abad berapa? Bang, ayat 2 diturunkan bang sebelum jauh datang apa bang? Al-Quran. Al-Quran abad ke-7, surat-surat kepompong abad keberapa? Bang, jauh sebelum kelahiran Muhammad bang Paulus sudah ada bang. Paulus itu suratnya bahasa apa, Dek? Aduh bang, Alkitab itu berisi dari surat-surat bang. Itu kata Alkitab lagi kau sebut. Kau ambil kata Alkitab itu dari mana, Dek? Apa? Kata Alkitab itu kau curi dari mana? Apa yang? Curi Kata Alkitab itu kau curi dari mana? Itu kan Alkitab bang. Iya, Alkitab itu kau curi. Kata Alkitab itu kau curi dari mana? Gimana kata Alkitab? Bang, Garuk kepalamu dulu, garuk kepalamu. Gitu. Garuk dulu. Aku sakit kali. Abang aneh-aneh aja pertanyaan abang. Aneh dong. Makanya, Dek, kau harus sadar bahwa agamamu itu agama yang dititipkan penjajah dengan karakter merampas punya juga lah bang, daripada aku kawin aja bang. Iya, kalau kau mau tetap jadi Kristen, kau kawin sama laki-laki di gereja. Biar kau nggak pusing. Nabu abang. Di agamamu itu boleh di agamamu itu boleh. Tidaknya nggak kawin sama Boleh di agamamu. Kecil aku bang. Boleh di agamamu. Kau baca dalil pembolehannya nikah sesama jenis di kitabmu. Galatia 3, Galatia 2 nomor 20. Abang udah lari bang. Asal ngomong aja. Kan kamu nyindir tadi, tapi ternyata sindiranmu itu kenanya di kamu. Tadi ngecek kan bang. Saya tidak mengejek, saya fakta. Saya berbicara real. Saya bicara real. Saya berbicara real. Saya bicara fakta. Kata Alkitab itu adalah hasil curian. Kata Alkitab itu hasil curian dari Al-Quran. Oke? Kata Injil hasil curian dari Al-Quran. Kata Saleh curian dari Al-Quran. Semua kata-kata yang prinsip dalam Al-Quran dicuri masuk ke dalam Bibelmu yang dibawa oleh penjajah Belanda itu. Masuk angin asal klaim aja bang. Memang kau dapat nenekmu ini malam. Kau ketemu dengan nenekmu. Makanya jangan kamu hanya modal. Jangan kamu hanya modal percaya doang. Begitu kau ketemu dengan orang yang paham Bibel, kau nangis. Mana dasarnya yang bilang? Apa? Tadi saya mengatakan samamu di dalam Ibrani 5 nomor 7 Yesus disebut Quran bang. Kitab Bible itu udah ada bang. Apa Bible kamu dengan Bible lebih dulu ada daripada Al-Quran. Betul. Bible lebih dulu. Itu kan bahasa apa bang Bible? Bible itu bahasa Inggris, berasal dari kata biblika dalam bahasa Yunani. Percaya bang. Yang aja percaya bang. Apa? Saya percaya. Percaya sama Bible. Kok saya percaya? Siapa bilang saya percaya surat kabar dari barat itu? Siapa bilang saya percaya? Hah? Siapa bilang saya percaya kepada surat kabar yang dibawa penjajah Belanda? Apakah kalian tidak percaya dengan Injil bang? Injil tidak cocok. Tidak cocok. Surat kabar dari Yunani itu disebut Alkitab, nggak cocok. Bang pada Juma, Alkitab itu bahasa apa? Alkitab itu bahasa Arab, Tuyul. Arab. Iya. Oke lah bang, oke lah. Makanya jangan kelamaan di gereja. Di gereja itu kau cuma dibohongin, ditipu. Kau tidak ada ilmu sama sekali. Kamu hanya dibohongin di situ. Dibohongi, dibodohi. Habis itu kau dipungut perpuluhan. Silakan kita bahas nabi palsu. Kau mau ngambil kata dari mana? Oke. Kuatkan peganganmu, jangan kau pingsan. Kuatkan peganganmu, jangan kau pingsan, jangan kau stres, jangan pula besok kau lempar batu pendetamu karena dia salah ngajar. Saya memulai atau Anda yang memulai? Aku ngasih beberapa ayat ya bang ya. Ya silakan. Bentar ya bang ya. Oke. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tunggu, itu masih satu bang. Itu aja dulu, satu aja dulu.
Aku gini loh bang, aku ngasihkan ayat ke abang, oke lah, abang bantah-bantah lah, udah di dalam Oke, Alkitab satu juga. aja dulu, biar saya bantu yang ini. Saya bantah Matius 7 tadi, boleh? Apa bang? Saya bantah Matius 7. Oke, oke ya. Nah, sekarang begini. Di dalam Matius 7 nomor 15 itu dikatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Hah? Kamu di situ siapa? Jemaat manusia. Kok kita? Ini tanda-tanda kau itu pengikut nabi palsu. Kok kita? Yesus berbicara kepada siapa di situ? Ayo, kau jujur. Jujur. Iya, Jujur. abang asal ngomong aja loh bang. Itu ayatnya itu untuk ditunjukkan kepada jemaat-jemaat Kristus bang. Kristus nenekmu kiper. Itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi, tuyul. Itu ucapan Yesus. Masuk angin, asal ngomong aja. Masuk angin, kau masuk angin. Kau yang masuk angin. Itu ucapan Yesus. Dengar. Itu ucapan Yesus untuk orang Yahudi, muridnya. Nah, sekarang ada di dalam Alkitab, sebarkanlah apa yang telah kuperintahkan kepada kamu dudukkan persoalan itu dulu. Kau jujur sama saya. Yesus ketika mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Di situ Yesus sedang berbicara kepada Yahudi atau kepada Kristen? Hah? Ayo, kau jujur. Ya. Saya tidak tanya. Yang saya tanya, apakah kepada Yahudi atau kepada Kristen? Kepada muridnya. Saya tidak tanya itu. Pertanyaan saya, apakah kepada Yahudi atau kepada Kristen? Kenapa bang bawa ke Yahudi? Itu kan Yesus berbicara di Israel bang. Nah, berarti dia berbicara kepada orang Yahudi atau berbicara kepada orang Kristen? Sebarkanlah segala apa yang kuperkatakan kepada. Saya tidak sedang. Kita sedang membahas nabi palsu, tuyul. Tunggu dulu bang, udah. Tunggu bang, aku bilang kalau kita bahas Alkitab itu jangan satu ayat aja yang bang bahasakan. Kamu yang membawa data Matius 7 nomor 15. Kamu yang membawa data Matius 7:15. Kenapa kau salto ke Matius 28? Aku bilang sama tuyul. bang, kalau kita ngomong di sini aja kau tidak jujur sama saya. Yesus Bang, ketika berbicara waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ orang Yahudi atau orang Kristen? Tunggu dulu bang, aku ngomong sama abang satu ayat. Kan aku bilang sama abang satu ayat itu jangan langsung serang. Ada itu kaitannya biar ku jelaskan sama abang. Saya sedang bertanya samamu. Yesus ketika berbicara waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ orang Yahudi atau orang Roma? Kalau tadi kerjanya garuk kepala terus. Gini loh bang, aku kan belum selesai ngomong. Kan aku bilang satu ayat Alkitab jangan langsung dipelintir bang. Kan ada kaitan-kaitannya. Kamu yang memelintir kampret. Saya yang dituduh melintir. Kamu yang memelintir. Kan aku bilang aku belum siap. Kamu yang memelintir. Habis itu kau langsung pergi ke Matius 28. Ngomong bang, biar gua kasih tahu kawinan. Saya bertanya samamu. Kamu pelintir pertanyaan jawabannya. Pertanyaan saya. Dengar. Tenangkan hatimu. Ketika Yesus mengatakan, dengarkan supaya kita tahu siapa nabi palsunya. Kau boleh menuduh nabiku, boleh. Yang penting berdasarkan data. Oke, kau boleh menuduh nabi saya. Yang penting berdasarkan data. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus, yang berbicara kepada Yesus hari itu, Nabi Muhammad atau Paulus? Jujur. Jujur kau. Yang datang menganiaya, membunuh murid-murid Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Jujur kau. Itu kan sebelum dia bertobat. Bang, di situ aja bang. Abang udah ngomong. Abang aja yang menang sendiri. Tahu bang. Hei anak-anak orang bang. Iya, karena saya sedang berbicara dengan anak TK. Pastilah. Sekarang pertanyaan saya. Nih, saya sederhanakan sama Anda. Takut aku ngomong. Saya sederhanakan kepada saudara. Orang-orang yang dinasihati Yesus agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka,
adalah orang yang disunat atau orang yang tidak disunat? Jawab. Aduh, udah jauh-jauh kali lah. Supaya kau tahu bahwa yang diajak berbicara Yesus itu orang Yahudi, bukan Kristen pemakan babi, manusia berkolop. Paham? Nggak berzina kan? Banyak anak. Siapa bilang tidak berzina? Semua orang Kristen itu lahir dari zina. Mau bukti? Mau bukti bahwa semua orang Kristen itu lahir dari zina? Mau bukti? Mau? Bang, aduh, abang bukti banyak enggak? kali. Mau bukti enggak bahwa semua orang Kristen itu adalah anak-anak zina? Mau bukti enggak? Ini data saya kasih kamu. Abang banyak Mau kali. bukti enggak? Kan kau mengatakan yang penting tidak berzina. Maka saya katakan samamu, mau enggak kau tunjukkan bahwa orang Kristen itu semuanya adalah keturunan pezina? Mau enggak aku tunjukkan? Kau itu anak zina loh. Zina mana coba bang, anak kecil di bawah. Sekarang kau itu adalah anak zina. Mau enggak aku tunjukkan buktinya? Masuk angin kok bang, sumpah bang. Kau yang masuk Kau aja angin. ngomong-ngomong. Mau enggak aku buktikan kalau kau itu anak zina? Bapakmu orang zina, mamamu juga orang pezina. Mau enggak aku buktikan? Mau enggak? Kau aja ngomong kodok Jumaah. Kau aja ngomong. Orang Kristen itu semuanya adalah pezina. Kenapa disebut pezina orang Kristen itu? Kenapa disebut pezina? Karena tidak ada syarat sah nikah di dalam agama Kristen berdasarkan kemudian ajaran para nabi. Ayo. Asal ngomong lagi kau kodok Jumaah. Main Jumaah. Anak kecil. Kawinkan anak kecil bang. Ada nggak syarat sahnya? Ada nggak syarat sah nikah dalam Kristen berdasarkan ajaran nabi-nabi? Bang. Kalau bilang Aduh bang, syarat nikah yang abang bilang kok lari ke nikah lagi nih bang. Nah, mana syarat sah nikah di dalam Bibelmu? Mana? Kita kan bahas Taurat sama Nabi palsu kan bang. Kamu kan mengatakan tadi tentang zina, jadi kau ditampar lagi. Kau ece-ece kau itu, ece-ece kau itu. Tapi kau ketampar. Ayo. Ada nggak syarat sah nikah berdasarkan kitab para nabi dalam Kristen? Ada nggak? Ada? Enggak ada. Itu angin kok bang. Kau katakan lagi menikahi anak kecil. Ku tanya lagi kau. Berapa batasan umur wanita dalam Kristen bisa dinikahi berdasarkan Bible? Ayo. Ada? Ada? Udahlah bang, tidak ada lagi. Kena lagi, ketampol lagi. Alamak, hancur. Hancur agamamu itu, hancur. Abang ngomong, asal ngomong. Abang sekarang kau tunjukkan syarat sah nikah. Saya minta dalil syarat sah nikah di agamamu apa? Enggak ada manusia kan? mana Kau itu anak zina. Manusia manapun. Tahu bang? Ya, mana manusia mana sih yang nggak tahu kayak mana mau menikah? Mana ya bang? Iya. Mana dalilnya dalam agamamu syarat sah nikah berdasarkan kitab para nabi? Mana? Tunjukkan kepada saya. Kau baca Galatia 2, hei. Kau baca Galatia 2. Diam dulu. Aku ngomong. Apa? Abang bilang kayak gitu. Apa? Ya, silakan. Silakan. Kabar bang. Apa? Ya. Bentar bang. Kau mau ngomong apa? Jadi kalau abang bilang nggak ada apa kan? Nggak ada syarat nikah kan? Jadi gini, Tuhan Allah berfirman, ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu surat Paulus atau firman Tuhan? Ku tanya dulu kau. Itu surat Paulus. Abang-abang aja yang mau ngomong, banyak kan cakapmu bang. Aduh, yang dulu lah. Itu surat Paulus. Itu surat Paulus. Itu surat Paulus atau firman Tuhan? Sejak kapan Paulus jadi Tuhan? Enggak, saya bertanya dong. Wajar toh saya bertanya. Abang bisa bertanya ketika aku selesai mengomong. Oh ya udah. Iya, tapi jangan juga nangis gitu. Enggak usah nangis. Enggak. Santai aja. Capek kali aku berdebat sama bang. Enggak usah nangis. Santai aja. Dah. Jadi di dalam Alkitab bang, syarat-syarat Alkitab lagi disebut Alkitab lagi. Cie. Disebut lagi Alkitab cie. Kalau cuma abang bilang kan Islam cie.
Capek kali aku ngomong sama kodok Juma satu ini. Dasar Tunggu dulu, mental penjajah. Aku mau ngomong. Sebut Kan kau nanya Alkitab tentang syarat-syarat lagi, menikah, kan? cici. Kau kan mau Sebut nanya Alkitab kan? lagi tanpa malu-malu, cici. Kenapa kamu nggak bilang Bible? Kenapa? Entah asal kau aja yang ngomong. Kenapa? Aku belum ngomong. Kenapa? Kenapa kau nggak bilang Bilang Bible dia mati atau gua. Biblika? Kenapa? Kenapa kau harus menyebut pakai? Aku mau ngomong, kau udah ngomong. Kayak mana coba yuk? Kau aja mau ngomong. Karena semua yang keluar dari mulutmu itu tidak ada yang betul. Ya, kok nggak ada yang betul? Banyak lagu kau. Aku mau ngomong kan. Tunggu, aku kan selesai ngomong. Kau ngomong, Iya, tapi aku mendengar. perbaiki cara ngomongmu. Jangan kau sebut Alkitab. Kau aja terus yang ngomong bang. Kayak mana aku? Coba dulu diam dulu. Bang. Coba diam. Perbaiki deh. Kan aku mau Adikku ngomong, yang kan? ganteng, Abang-abang adikku aja yang mau ngomong, ganteng, yang unyu-unyu, cupu. Kau berbicara itu perbaiki bahasamu. Yang benar aja Bible. Aku dari tadi Bible. abang-abang aja mau ngomong. Tunggu dulu, diam dulu. Enggak, Kau coba. Biar aku perbaiki yang maksudku. ngomong. Maksudku perbaiki Bible, bilang Bible. Bimbingan Belanda. Bible. Udah, terserahmu lah. Aku mau ngomong ya bang. Udah ya. Kan pertanyaanmu tentang Tapi perbaiki perkawinan, kan? cara ngomongmu, jangan salah. Iya. Tentang perkawinan kan di dalam Markus 10 ayat 9. Ya. Ya. Berbunyi, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tunggu satu. Ini ayat pertama. Nah, ayat kedua. Ada juga yang mengatakan, siapa yang menceraikan istrinya, hendaklah ia memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi Bisa aku nih berkata cerai kepadamu, ternyata. setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan barang siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Berarti enggak Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa tadi? Yang saya tanya apa tadi? Syarat menikah kan? Iya, mana syarat nikahnya? Yang kau Kan tanya, perempuan dibahasakan di dalam yang kau Markus tadi bacakan kan? tadi itu suami istri, itu sudah suami istri. Yang saya tanya Itu sebelum suami istri apa? Istri apa? CS istri apa? Perempuan Sebelum apa laki-laki? suami istri syarat sahnya mana dalam Biblemu? Apa bang? Oke, kalau mau aku apa nanya? Aku ngasih tahu syarat nikah. Mana? Silakan. Bang. Ya. Silakan. Syarat-syarat nikah itu ada di Korintus 7 ayat 39. 2 Korintus Silakan. 6 ayat 14. Tunggu bang ya, biar kita buka ya. Oke. Jadi di Korintus itu bang menjelaskan. Jadi manusia itu bang sudah terikat gimana ya? Yang kan bunyinya dipersatukan bang, dipersatukan. Iya, syaratnya dipersatukan itu apa sampai dikatakan sah? Ya kan apa lah bang, wanita dan pria lah mana ya bang ini? Iya. Kan aku memberikan seseorang yang sepadan kepadamu. Mana ya? Sepadan itu apa? Di mana tertulis itu? Di mana? Di mana? Aduh. Enggak ada di ayat Alkitab tentang perempuan. Jadi tidak baiklah kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terus? Itu kutanya, itu ayat itu dah. Itu kutanya, tidak kitab baiklah Kejadian. seorang diri saja. Itu kitab artinya Kejadian. kan dia manusia masih sendiri itu kan. Itu laki-laki kamu baca di mana? Kejadian. Itu kitabnya siapa? Di Alkitab itu mana ya bang ini? Itu kitabnya siapa? Bukan Alkitab bang, perjanjian. Itu kitabnya siapa yang saya tanya? Ya, di Alkitab lah. Mana ya bang ini? Itu kitabnya siapa? Kitab Kejadian Jadi itu kitabnya Alkitab, siapa? Bang. Itu Ya, kitabnya kitab siapa? lagi? Orang Kristen Siapa? juga. Masuk Itu kan perjanjian lama, kodok Juma. Itu perjanjian baru. Waktu engkau itu perjanjian baru, itu perjanjian lama. Itu perjanjian baru. Di mana? Siapa yang mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama? Nenekmu Kiper yang mengatakan itu. Bang, di kitab kejadian itu Hukum. perjanjian apa?
Hukum Taurat itu perjanjian baru. Ya kan perjanjian lama. Iya, Perjanjian itu perjanjian apa? Tapi tradisi gereja merubahnya sebagai perjanjian lama. Padahal itu perjanjian baru Tuhan untuk umatnya Bani Israel. Ada dalil abang ngomong, abang berdasarkan hukum yang abang bilang kayak gitu? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Yang Bang abang bilang Suma kau lawan, pendetamu aja mencret. Kejadian